Namaku Narti, umurku 45 tahun. Orang-orang di kampung lebih sering manggil aku Bu Jamu daripada manggil namaku sendiri. Mungkin karena setiap pagi, sebelum ayam berkokok dan azan subuh berkumandang, aku sudah bangun, duduk, bersila di dapur kecil rumahku, menumbuk jamu dengan alu kayu yang sudah retak di sana-sini. Udara pagi masih dingin, lantai tanah masih lembab, dan lampu minyak kecil jadi satu-satunya penerang. Aku mengupas kunyit dengan pisau tumpul, membersihkan kencur yang masih berlumur tanah, lalu mengiris jahe pelan-pelan. Tanganku sudah terbiasa perih, kukuku hitam, telapak tanganku kapalan. Kadang kalau lagi sakit, sendi jariku ngilu sampai ke tulang. Tapi aku gak pernah berhenti, karena kalau aku berhenti, berarti dapur gak ngebul, dan anakku gak makan. Setiap tumbukan alu kecobek batu itu, bunyinya berat dan pelan. Duk, 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 seperti detak hidupku sendiri. Pelan, tapi terus berjalan. Aku sering berhenti sejenak, mengatur napas, sambil mengusap punggung yang terasa panas dan pegal. Tapi setelah itu, aku lanjut lagi. Nggak ada pilihan lain. Aku nggak pernah kebayang hidup pakai seragam rapi, duduk di kantor ber-AC. Hidupku dari dulu ya begini. Bangun pagi, bikin jamu, jualan keliling. Panas, hujan, lapar, semua sudah jadi teman. Yang penting jamu jadi, bisa dijual, dan aku bisa pulang bawa sedikit uang. Setelah jamu selesai direbus dan dimasukkan ke botol-botol plastik yang warnanya sudah kusam, aku bersiap keluar. Sarung ku ganti rok panjang, kaos lusuh ku pakai lagi. Sandal jepit yang talinya hampir putus itu, aku pakai sambil berharap hari ini gak copot di jalan. Aku pikul bakul jamu di pundak. Berat, selalu berat. Tapi aku sudah terbiasa. Setiap langkah keluar rumah, aku nengok ke dalam kamar sempit di samping. Dapur, di situ, anakku terbaring. Nafasnya pelan, wajahnya pucat. Aku dekati sebentar, elus keningnya. Enduk, ibu, lunga, sek, ojo ngapa-ngapa yo, bisikku pelan. Suaraku hampir gak keluar. Anakku cuma menggerakkan kelopak matanya sedikit. Aku gak tahu dia bener-bener dengar atau enggak. Aku cuma berharap dia bertahan sampai aku pulang. Jalanan desa masih sepi. Kebun tipis menggantung di antara rumah-rumah. Aku mulai berjalan dari gang sempit ke gang lain. Setiap kali melewati rumah orang, aku panggil dengan suara yang sudah kuhafal nadanya. Jamu. Jamu, kadang ada yang keluar, kadang cuma jendela yang terbuka sedikit lalu tertutup lagi. Kalau ada yang beli, aku senang bukan main. Walau cuma segelas. Tapi seringnya, aku cuma lewat, dipandang sebentar, lalu dilupakan. Di satu rumah, seorang ibu muda keluar sambil menggendong anaknya yang sehat dan montok. Dia lihat jamuku, lalu mengernyit. "Berapa, Bu?" tanyanya. Aku sebutkan harga, belum sempat aku jelaskan manfaatnya, dia sudah nyengir. "Jamu kok mahal, kayak kamu aja kere," katanya sambil tertawa kecil. Aku senyum, senyum yang sudah kulatih bertahun-tahun. Senyum yang gak nunjukin apa-apa. Dalam dadaku rasanya kayak ada yang diremas pelan-pelan. Aku lanjut jalan. Panas mulai terasa. Matahari naik sedikit demi sedikit. Keringat mengalir di punggung. Tapi aku gak berhenti. Di pasar kecil dekat desa, aku mangkal sebentar. Banyak pedagang lain. Ada yang jual gorengan, sayur, buah. Aku berdiri di pinggir, nawarin jamu. Beberapa orang beli. Beberapa cuma lewat. Eida yang nyeletuk sambil lalu, masih jualan begituan? Gak naik-naik hidupnya. Aku pura-pura gak dengar, atau pura-pura kuat. Padahal dalam hati, aku pengen teriak. Aku pengen bilang, aku juga capek hidup begini. Aku juga pengen berubah. Tapi kata-kata itu cuma muter di kepalaku. Gak pernah keluar. Kadang aku mikir, apa salahku sampai hidupku kayak gini terus? Aku gak pernah nyakitin orang. Aku kerja, jujur, aku cuma pengen anakku sembuh. Siang hari, jamu, tinggal sedikit, kakiku sudah pegal, bahuku sakit. Aku duduk sebentar di pinggir jalan, di bawah pohon randu. Aku minum sisa jamu buat sendiri, pahit, tapi aku sudah kebal sama rasa itu. Pikiranku melayang ke rumah, ke anakku satu-satunya. Dari kecil memang gak pernah benar-benar sehat, badannya ringkih. Panasnya sering naik turun, betuknya gak pernah sembuh total. Kalau malam, napasnya sering berat, kadang seperti orang kehabisan udara. Setiap kali itu terjadi,
Aku duduk di sampingnya semalaman, nggak berani tidur. Takut kalau aku merem sebentar aja, dia kenapa-kenapa. Uang buat berobat selalu jadi masalah. Aku pernah bawa dia ke puskesmas, tapi obatnya cuma bikin panasnya turun sebentar. Pernah juga aku pinjam uang ke tetangga buat ke dokter, tapi hasilnya sama saja. Penyakitnya seperti nggak mau pergi. Kadang ada tetangga yang baik, ngasih saran, ini itu. Tapi ada juga yang ngomongnya nusuk, anak sakit terus gitu, kasihan sih. Tapi ya jadi beban, kata seseorang suatu hari. Tanpa rasa bersalah, kata-kata itu ke bawah sampai sekarang. Nancep dalam, aku gak pernah anggap anakku beban. Dia alasan aku masih hidup, tapi dunia kayak gak peduli. Sore hari aku pulang, rumahku kecil, dindingnya papan, atapnya bocor di beberapa tempat. Begitu masuk, aku langsung ke kamar. Anakku masih terbaring di situ. Nafasnya agak berat. Aku taruh bakul, duduk di sampingnya, elus rambutnya yang tipis. Ibu wis mulih, nduk, bisikku. Suaraku bergetar. Dia buka mata sedikit, senyum tipis. Senyum itu yang bikin dadaku sesak. Senyum anak kecil yang seharusnya main, lari, tertawa. Bukan terbaring lemas kayak gini. Aku siapkan nasi dan sayur seadanya. Kadang cuma nasi sama garam, kadang tempe sepotong. Aku suapi dia pelan-pelan. Kalau dia nggak kuat makan, aku nggak maksa. Aku cuma duduk di sampingnya, nunggu sampai dia tidur lagi. Malam datang. Lampu rumah redup. Suara jangkrik mulai terdengar. Aku duduk sendiri di ruang depan, menghitung uang hasil jualan. Jackson bahkan nggak cukup buat beli obat lagi. Aku sandarkan punggung ke dinding. Air mata jatuh tanpa aku sadari. Aku tutup mulut biar nggak bersuara. Aku nggak mau anakku dengar aku nangis, Gusti. Aku kuat, tapi aku kesel. Aku kesel tenan. Bisikku dalam bahasa Jawa yang keluar begitu saja dari hatiku. Aku berdoa, pelan, berkali-kali. Minta anakku disembuhkan, minta aku dikuatkan. Tapi hari demi hari berlalu, dan gak ada perubahan. Anakku tetap sakit, hidupku tetap begini. Disitulah pelan-pelan harapanku mulai menipis. Bukan karena aku gak percaya Tuhan, tapi karena aku capek menunggu, capek berharap, capek jadi orang miskin yang selalu dipandang rendah. Malam itu, aku duduk lama di samping anakku yang tidur gelisah. Aku pegang tangannya, dingin. Aku usap pipinya. Nduk, ibu bakal ngapa wai asal kau mari, asal kowe urip, bisikku dengan suara gemetar. Aku gak tahu kalau kalimat itu, malam itu, pelan-pelan sedang mengubah arah hidupku. Aku gak tahu kalau penderitaan ini baru permulaan. Aku cuma tahu satu hal saat itu. Aku sudah hampir kehabisan jalan, dan orang yang kehabisan jalan seringkali gak lagi mikir mana yang benar, mana yang salah. Anakku makin parah. Setiap malam napasnya tersengal. Panasnya naik turun, badannya lemas tak berdaya. Suatu malam, aku baru saja menidurkannya setelah seharian aku jualan jamu keliling. Tanganku lelah, punggung sakit, tapi aku duduk di samping ranjangnya, menatap wajahnya yang pucat. Tiba-tiba tubuhnya kaku, matanya melotot menatap langit-langit kamar yang remang, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Panik menyeruak. Aku peluk dia sekuat tenaga, jantungku berdegup kencang. Aku teriak minta tolong. Suara serak karena menahan tangis, tapi rumah kami sunyi. Aku lari keluar, gendong dia ke rumah tetangga, berharap ada yang bisa nolong. Napasku tersengal, kaki gemetar karena lari di jalan setapak yang becek. Aku mengetuk pintu rumah tetangga dengan tangan gemetar. Mbok, tolong, anakku sakit, tolong. Suaraku hampir pecah, tetapi yang keluar malah suara yang menusuk hati. Seorang tetangga menatapku dari balik pintu. Alisnya mengernyit, dan dengan nada dingin dia nyeletuk. Anak sakit terus gitu, kasihan ibunya. Tapi ya bikin susah juga. Aku terdiam, lidahku keluh, air mata jatuh. Tapi aku menahannya supaya anakku tidak melihat. Kata-kata itu menancap begitu dalam, seperti jarum kecil di hati. Rasanya semua usaha dan doa yang kuberikan tak pernah dihargai. Aku pulang sambil menahan napas, gendong anakku yang lemas, tubuhnya dingin seperti es di tengah malam yang lembab. Setiap langkah menuju rumah terasa berat, seolah bumi ikut menolak kehadiranku. Begitu sampai rumah, aku taruh dia di ranjang, dan aku duduk di sampingnya. Tanganku meraba kepalanya yang panas.
pipinya yang pucat. Aku bicara pelan, dengan suara bergetar. Enduk, ibu ngerti, Iki Angel. Nanging ibu ora bakal ninggal no kowe. Aku duduk berlama-lama, menatap wajahnya yang tak bergerak, dan hati ini semakin hancur. Aku bertanya pada diri sendiri, kenapa aku mesti mengalami ini? Kenapa anakku harus menderita? Kenapa orang-orang bisa sesadis itu mengucapkan kata-kata yang menusuk sampai ke tulang? Malam itu, aku hampir menyerah pada rasa putus asa yang membuncah dalam dada. Keesokan harinya, aku memulai rutinitas lagi. Aku membawa bakul jamu ke pasar. Jalanan desa masih basah karena hujan semalam. Beberapa genangan air bercampur tanah merah. Aku melewati gang sempit, menyapa beberapa orang yang juga mulai membuka dagangannya. Tapi pandangan mereka dingin, tidak ada senyum, tidak ada bantuan. Jamu yang kubawa terasa berat di pundak, dan hatiku lebih berat lagi di depan pasar. Aku berhenti sebentar, membuka tutup botol jamu. Beberapa botol penuh keringat dan air hujan. Aku mulai menawarkan jamu dengan suara yang sudah kusesuaikan agar terdengar ramah, meski hati remuk. Jamu, mari dicoba, sehat, hangat badan. Tapi hari itu, nasib buruk datang. Seorang pria dewasa lewat, tak sengaja menyenggol bakulku. Jamu tumpah ke tanah, botol pecah berserakan. Cairan kuning kental meresap ke tanah. Dia berharap dia minta maaf, atau setidaknya menolong membereskan. Tapi dia hanya menatap sebentar, tersenyum sinis, lalu pergi. Tidak ada seorang pun yang menolong. Aku duduk di pinggir pasar, menatap jamu yang hancur. Tubuhku lelah dan hati kosong. Saat itu aku merasa mungkin aku sudah mentok. Hidupku segini-gini aja. Miskin, dihina, anak sakit, sendirian. Aku sudah capek menahan semua hinaan dan kesulitan. Ini rasanya semua usaha yang kulakukan sia-sia. Aku duduk lama, menatap genangan air di tanah pasar, seolah mencari jawaban dari langit yang mendung. Malam pun tiba. Aku pulang, membawa anakku yang masih lemas. Setibanya di rumah, aku duduk di teras kayu yang reot, tubuhku membungkuk, dan memandang bintang yang tertutup awan gelap. Udara malam dingin menusuk tulang. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang jatuh. Mata, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Saat itulah dia datang. Seorang lelaki tua muncul dari kegelapan jalan desa. Bajunya lusuh, topi usang menutupi sebagian wajahnya, tapi matanya menembus gelap malam, tajam dan dingin. Aura aneh yang membuatku merinding, tapi aku tak bisa berpaling. Dia mendekat pelan, menyapaku, dan menawar jamuku. Tanpa banyak bicara, dia bayar mahal, jauh lebih mahal dari harga yang biasanya aku dapatkan. Dia menatapku lama, pandangan matanya seperti menelusuri seluruh penderitaan yang ada di wajahku. Lalu dengan suara pelan, hampir seperti berbisik, tapi terdengar jelas di telingaku, dia berkata, "Kalau mau hidupmu berubah, naiklah ke Gunung Ciremai. Tapi ingat Narti, ora ana ting gratis." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kata-kata itu seperti jatuh dari langit malam yang gelap, menancap di kepalaku. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menakutkan sekaligus memikat. Aku tahu, kata-kata itu bukan sekadar omongan. Ada janji di dalamnya. Janji tentang hidup yang berbeda, tentang kesempatan untuk keluar dari penderitaan yang tak berujung ini. Malam itu aku duduk lama di teras. Bayangan lelaki tua itu terus menghantui pikiranku. Aku menatap anakku yang tidur di dalam rumah. Wajahnya pucat dan lemas. Aku mengelus rambutnya pelan, menahan air mata. Hatiku bergejolak. Di satu sisi aku takut, tapi di sisi lain, aku ada secercah harapan. Bahkan jika harapan itu datang dengan harga yang mungkin terlalu mahal. Sejak malam itu, kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalaku. Aku teringat semua hinaan yang kualami sepanjang hidup. Semua kata-kata pedas orang-orang yang menyakitiku. Semua tatapan sinis yang menilai aku miskin dan tak berguna. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah mungkin ada jalan lain? Apa aku benar-benar harus menerima hidup ini seperti sekarang? Atau mungkin ada jalan yang lebih gelap, tapi bisa mengubah segalanya? Aku menatap jendela kamar anakku. Nafasnya berat tapi tenang dalam tidur. Aku menutup mata, menarik napas dalam, dan berbisik pelan, "Gusti,
Ibu siap, tapi apa kau bekal nu? Angin malam berhembus pelan. Suara dedaunan berdesir seperti bisikan tak kasat mata. Aku menggigil, tapi bukan karena dingin. Ada sesuatu yang merayap di dalam hati. Sebuah dorongan yang membisikkan kemungkinan. Aku tahu malam itu aku akan sulit tidur. Karena sejak saat itu, pikiranku tidak pernah tenang. Hari-hari berikutnya aku kembali berjualan jamu. Tapi setiap langkah, setiap senyum yang kuberikan pada pembeli, terasa berat. Aku tidak lagi hanya lelah karena pekerjaan. Aku lelah karena hidup yang tak adil. Aku lelah karena anakku terus menderita. Aku lelah karena kata-kata orang yang menusuk hati. Dan semakin lelah, semakin aku mulai memikirkan, apa benar jalan keluar itu mungkin ada? Aku melihat sekeliling desa, melihat tetangga yang punya rumah bagus, anak-anak sehat, orang-orang yang tersenyum. Aku merasa dunia ini adil bagi mereka. Tapi tidak bagi kami. Hatiku panas, campur aduk antara iri, sedih, dan putus asa. Aku mulai membayangkan, jika saja ada cara cepat untuk mengubah semuanya. Jika saja ada jalan instan, tapi jalan itu mungkin gelap. Aku duduk di teras lagi malam itu. Bintang tertutup awan gelap. Suara jangkrik dan hembusan angin hutan mengisi kesunyian. Aku menatap anakku yang tidur. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit biru karena dingin. Aku merasakan sesuatu yang asing di dadaku. Dorongan untuk bertindak. Dorongan yang sebelumnya tidak pernah ada. Aku takut pada dorongan itu, tapi juga ada rasa lega yang samar ketika aku memikirkannya. Aku tidak tahu bahwa malam itu hidupku akan berubah. Aku tahu bahwa dari titik lelah dan putus asa ini, aku akan dihadapkan pada pilihan yang akan menentukan segalanya. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk anakku. Pilihan yang mungkin mengerikan, tapi menjanjikan. Dan aku mulai berpikir, apakah aku benar-benar punya keberanian untuk mengambilnya? Aku coba ngelawan pikiran itu. Setiap kali bayangan gunung Ciremai muncul di kepala, aku geleng-geleng sendiri. Seolah mau ngusir pikiran kotor yang gak seharusnya ada di hati seorang ibu. Aku bilang ke diri sendiri, itu cuma godaan, cuma omongan orang tua aneh yang gak jelas asal-usulnya. Aku berusaha percaya, selama aku sabar, selama aku kerja keras, Tuhan pasti buka jalan lain. Tapi kenyataan selalu datang lebih kejam dari harapan. Setiap kali aku lihat anakku kesakitan, tubuhnya melintir pelan di atas kasur tipis, napas Nia Barot. Seperti orang kehabisan udara, semua keyakinanku runtuh sedikit demi sedikit. Ada malam-malam ketika dia terbangun sambil meringis, tangannya mencengkeram bajuku, bibirnya bergetar. "Ibu, loro?" katanya lirih. Kata itu sederhana, tapi rasanya seperti ditusuk berkali-kali di dada. Aku cuma bisa mengusap rambutnya, mengelus punggungnya pelan. Padahal aku tahu sentuhanku nggak benar-benar menyembuhkan apa-apa. Kadang aku memejamkan mata, menahan air mata, sambil berbisik dalam hati, "Gusti, tulung, aku wis ora duwe opo-opo maneh." Hari demi hari berlalu. Aku tetap jualan jamu, tetap jalan keliling, tetap dihina. Tapi sekarang rasanya beda. Setiap hinon, setiap tatapan merendahkan, seperti mendorongku makin dekat ke tepi jurang yang gelap itu. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalaku. Muncul tiba-tiba saat aku lagi sendirian, saat aku lagi capek, saat aku lagi putus asa. Kalau mau hidupmu berubah, aku mulai susah tidur. Kalaupun tertidur, aku sering kebangun tengah malam dengan dada sesak. Kadang aku mimpi berdiri di hutan gelap, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang batangnya seperti manusia. Dari kejauhan, ada suara anak kecil menangis, memanggil-manggil namaku. Begitu aku bangun, keringat dingin membasahi tubuhku, dan aku langsung nengok ke arah anakku, memastikan dia masih bernapas. Sampai suatu hari, kondisinya makin parah. Dia gak mau makan, minum pun cuma sedikit. Matanya cekung, kulitnya pucat kekuningan. Aku bawa dia ke puskesmas lagi, tapi hasilnya sama. Obat, saran istirahat, dan kalimat yang aku sudah hafal di luar kepala. Pulang dari sana, aku duduk di teras rumah, memandangi tanah kosong di depan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kalah. Malam itu, tanpa sadar, aku mengeluarkan uang yang pernah diberikan lelaki tua itu. Uang yang sengaja kusimpan terpisah, seperti benda terlarang.
Tanganku gemetar saat memegangnya. Rasanya hangat, aneh, seolah uang itu hidup. Aku menatapnya lama, lalu menatap anakku yang tertidur gelisah. Aku tahu, kalau aku melangkah lebih jauh, gak ada jalan pulang. Tapi aku juga tahu, kalau aku diam di sini, aku hanya menunggu anakku mati pelen-pelen di depan mataku. Akhirnya, aku nekat. Lewat orang yang dikenalin lelaki tua itu, aku dihubungi seseorang. Suaranya di telepon berat, datar, gak banyak tanya. Dia cuma bilang, siap atau tidak? Kalau siap, datang malam Jumat Kliwon. Jangan bawa apa-apa lagi. Selain niat, malam Jumat Kliwon itu datang lebih cepat dari yang aku kira. Langit gelap tanpa bulan. Angin berhembus dingin, menusuk sampai ke tulang. Aku menggendong anakku, membungkusnya dengan selimut tipis. Dia lemas, hampir gak sadar. Aku melangkah keluar rumah dengan perasaan campur aduk. Takut, bersalah, tapi juga ada harapan kecil yang memaksa aku terus berjalan. Kami naik kendaraan sampai batas hutan, lalu lanjut jalan kaki. Hutan Gunung Ciremai malam itu sunyi, pohon-pohon tinggi menjulang. Daunnya bergerak pelan tertiup angin, menghasilkan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan. Setiap langkah kakiku menginjak tanah basah, bunyinya pelan tapi jelas di telingaku. Bau tanah, daun busuk, dan kemenyan samar-samar tercium. Aku menggigil, bukan cuma karena dingin, tapi karena perasaan gak enak yang makin kuat. Anakku di pelukanku sesekali mengerang pelan. Aku menunduk, menempelkan pipiku ke keningnya yang dingin. Sabar yo unduk, ibu anak keneh, bisikku. Lebih ke diriku sendiri daripada ke dia. Kami sampai di satu tempat yang rasanya beda. Senangnya lebih lapang, pohon-pohon di sekitarnya melingkar, dan udara di sana terasa berat. Di tengah-tengah ada batu besar yang permukaannya hitam mengkilap, seperti sering disentuh banyak tangan. Aku langsung tahu, tempat ini bukan tempat biasa. Tempat ini gak boleh sembarang orang datengin. Ritual dimulai tanpa banyak kata. Orang-orang yang ikut cuma bergerak sesuai peran mereka. Asap kemenyan mulai mengepul tebal, menusuk hidung, bikin mata perih. Aku disuruh duduk di tanah, tepat di depan batu besar itu. Anak aku taruh di pangkuan. Aku disuruh membaca mantra. Kata-katanya asing, lidahku terasa kaku mengucapkannya. Setiap suku kata yang keluar dari mulutku terasa berat. Seperti ada yang menarik suaraku dari dalam dada. Di sekelilingku, suara serangga makin keras. Tapi anehnya, semua terdengar seperti menyatu. Seperti satu suara panjang yang berdesis. Awalnya, aku masih berpikir, ini cuma ritual biasa. Mungkin nanti tumbalnya ayam, kambing, atau sesuatu yang lain. Aku masih berusaha menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, angin berhenti. Suara serangga mendadak hilang. Hutan seperti menahan napas. Dari balik gelap, muncul sosok tinggi, besar, hitam pekat. Wujudnya gak jelas, seperti bayangan yang lebih padat dari bayangan biasa. Matanya merah redup, menatap lurus ke arahku. Kakiku langsung lemas. Jantungku seperti mau copot. Suaranya berat, dalam, dan menggema. Bukan cuma di telingaku, tapi langsung di kepalaku. Kau minta kaya, kau minta hidup berubah, maka serahkan yang paling kau sayang. Dunia seakan berhenti. Aku langsung nangis. Tangisku pecah. Gak bisa ku tahan lagi. Aku peluk anakku arat-arat. Tubuhnya kecil dan ringan di pelukanku. Tidak, tidak. Aku gak mau. Tolong! Aku teriak. Suaraku serak, bercampur isak. Aku goyangkan kepala kuat. Aku bilang, aku gak sanggup. Aku bilang aku cuma ibu bodoh yang pengen anaknya sembuh. Tapi sosok itu gak bergerak. Dia cuma berdiri di sana, menunggu. Lalu suaranya masuk lagi ke kepalaku. Lebih pelan, tapi lebih kejam. Anakmu akan mati pelan-pelan. Setiap malam kesakitan, setiap hari makin lemah. Kau akan melihatnya habis sedikit demi sedikit. Air mataku jatuh ke wajah anakku. Aku menggeleng, tapi tubuhku gemetar hebat. Atau mati sekali, untuk hidupmu selamanya. Kalimat itu seperti palu, menghantam berulang-ulang. Aku teringat semua malam, aku duduk menunggu napas anakku. Semua hinaan orang, semua rasa lapar, capek, dan putus asa. Aku teringat wajah anakku saat dia kesakitan, saat dia memanggilku dengan suara lirih. Tanganku gemetar hebat. Hatiku hancur rasanya seperti ditarik kedua arah. Naluri seorang ibu yang menolak dan keputusasaan seorang
Manusia yang sudah terlalu lelah. Aku menatap wajah anakku. Matanya setengah terbuka. Dia menatapku, seolah sadar. Bibirnya bergerak pelan. Ibu, satu kata itu hampir membuatku gila. Aku menjerit dalam hati. Aku pengen lari. Aku pengen mati saja saat itu juga. Tapi kakiku seperti tertancap di tanah. Tubuhku gak bisa bergerak. Aku bisik pelan, hampir tak bersuara, Nduk. Ngapunten, Ibu lemah. Aku gak tahu berapa lama aku menangis. Aku gak tahu kapan tepatnya aku melepaskan pelukanku. Yang aku tahu, pada satu titik, aku gak lagi melawan. Aku kosong. Aku mati rasa. Setelah itu, aku gak ingat detailnya. Aku cuma ingat teriakan terakhirku yang tenggelam oleh suara angin dan kemenyan. Aku ingat gelap yang menelan segalanya. Ketika aku sadar, aku sudah di kaki gunung, sendirian. Pagi hampir datang. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak. Tanganku kosong. Dadaku sesak, tapi anehnya, gak ada air mata lagi. Aku pulang dengan langkah gontai. Sampai rumah, kasur anakku kosong. Sunyi. Terlalu sunyi. Aku duduk di lantai, memeluk diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku gak bisa berdoa. Malam itu, aku pulang sendirian. Dan jauh di dalam hatiku, aku tahu, aku baru saja menukar hidupku yang lama dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sejak malam itu, hidupku berubah dengan cepat. Terlalu cepat buat orang miskin kayak aku. Rasanya seperti mimpi yang gak masuk akal, tapi juga menyeramkan. Satu hari, aku bangun di rumah reyotku dengan sisa rasa dingin dan ketakutan dari malam sebelumnya. Dan besoknya, pintu rumahku diketuk oleh orang asing. Orang itu bawa sejumlah uang, nyerahkan padaku dengan wajah datar. Katanya, ini modal buat usaha. Aku menatapnya lama, ragu, takut, tapi juga ada rasa lega yang aneh di dada. Aku genggam uang itu, rasanya hangat, tapi ada sensasi dingin menyelinap ke jari-jari. Aku tahu, ini bukan uang biasa. Seiring waktu, lebih banyak orang yang datang, menawarkan bantuan, kerjasama, bahkan peluang bisnis yang dulu mustahil untuk orang sepertiku. Dalam hitungan bulan, aku bisa buka toko kecil. Toko ini, dari yang awalnya cuma etalase kecil dengan beberapa perhiasan murah, perlahan etalase itu berubah menjadi gemerlap emas, kalung, cincin, perhiasan yang kalau dijual, bisa buat hidup beberapa bulan orang biasa. Aku panggil tokoku toko emas gajah, karena ada ukiran gajah di pintu masuk, simbol kekuatan dan keberanian, katanya. Orang-orang yang dulu menghina aku, yang nyinyir saat aku jualan jamu di gang sempit, sekarang datang membungkuk. Mereka manggil aku Bu Juragan, tersenyum, seolah aku layak dihormati sejak lahir. Kadang aku mau tertawa, tapi rasanya pahit di tenggorokan. Senyum mereka itu hangus, palsu. Aku tahu, aku melihat tatapan mata mereka. Ada rasa takut, ada rasa ingin mengambil keuntungan. Aku tersenyum saja. Aku belajar menyesuaikan diri dengan dunia baru ini, tapi rasa bersalah tetap menghantui setiap langkahku. Setiap malam, aku tidak pernah tidur nyenyak. Lampu toko yang menyala terang, emas yang berkilauan, semuanya malah jadi saksi bisu ketakutanku. Kadang aku duduk sendirian di belakang kasir, menatap tumpukan emas, dan bayangan anakku muncul di mataku. Aku masih ingat wajahnya yang pucat, matanya yang menatap tanpa suara, bibirnya yang pernah tersenyum tipis, tapi sekarang hanya jadi kenangan. Hatiku sesak, dan tak jarang aku menutup mata sebentar. Tapi ketika membuka, bayangan itu tetap ada. Suara langkah kecil mulai sering terdengar. Kadang di lantai atas toko, kadang di etalase, kadang hanya samar di telinga. Aku mengira awalnya imajinasiku, tapi semakin lama suara itu semakin nyata. Aku pernah bangun tengah malam karena suara ketukan tipis di lantai. Aku nyalakan lampu, tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi bau jamu. Bau yang sama seperti waktu aku keliling menjual jamu di desa. Bau itu tiba-tiba muncul di tengah toko emas yang berkilauan. Bau pahit, bau tanah, bau kenangan yang ingin kuhapus tapi selalu datang. Aku pernah melihat bayangan anak kecil berdiri di depan etalase. Wajahnya pucat, matanya kosong. Aku ingin berlari, tapi kakiku lemas, tubuhku kaku. Bayangan itu menatapku. Lama, diam, tanpa bicara. Aku berdiri di sana, hanya bisa menatap balik. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur, sampai aku merasa seluruh tubuhku seperti dipenuhi oleh hawa dingin. Saat itu aku menyadari,
Meski aku kaya, aku tetap hampa hatiku kosong. Kekayaan itu gak bisa menghapus dosa yang kubawa. Aku mencoba menghibur diri. Aku membeli barang-barang mewah, mobil, rumah baru. Aku berpakaian rapi, makan enak, pergi ke restoran mahal, tapi semua itu hanya menutupi rasa sakit sementara. Malam hari, ketika toko sepi dan lampu redup, semua yang kubeli tak ada artinya. Aku duduk di belakang kasir, memeluk diriku sendiri, dan mendengar bisikan-bisikan yang entah datang dari mana. Kadang suaranya samar, kadang jelas, tapi selalu sama. Suara anakku, ibu, enduk. Ibu, aku pernah mencoba berbicara pada bayangan itu, memohon. Aku sudah bayar, aku sudah kerja keras. Kenapa masih datang? Tapi tak ada jawaban. Hanya tatapan mata kosong itu yang menembus ke dalam jiwaku. Aku merasa seperti tersedak dalam penyesalan yang tak berujung. Kadang aku melihat bayangan itu di cermin toko. Aku berdiri di depan etalase, melihat bayangan anakku menatapku dari balik kaca. Sekujur tubuhnya kecil dan pucat, tapi matanya penuh pertanyaan, penuh penantian. Aku ingin menjerit, tapi suara tersangkut di tenggorokan. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu itu mustahil. Bayangan itu bukan lagi anakku yang dulu kugendong. Itu adalah pengingat dari sesuatu yang telah aku lakukan, sesuatu yang tak bisa diubah. Karyawan yang bekerja di toko sering mengeluh. Mereka kadang melihat anak kecil yang duduk di pojok toko, bermain-main di etalase, atau berjalan di lantai atas. Mereka takut, tapi nggak berani ngomong panjang. Aku dengar sendiri ceritanya, tapi aku pura-pura gak percaya. Tapi tiap kali malam datang, aku sendiri, lampu redup, dan suara langkah itu terdengar jelas. Aku tahu itu nyata. Aku tahu itu aku sendiri yang menimbulkan rasa takut ini dalam hidupku. Tiap malam aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi, aku melihat anakku yang dulu aku peluk erat-erat di Gunung Ciremai. Matanya menatapku, dan kali ini bukan menatap kosong, tapi menatap penuh pertanyaan. Ibu, kenapa? Suara itu menusuk hati, membuat dada sesak. Aku mencoba menjawab, tapi mulutku kaku. Kata-kata tak keluar. Aku bangun, tubuh berpeluh dingin, tangan gemetar. Aku menyalakan lampu, mengecek etalase, mengecek lantai. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya emas berkilau, hampa, dan bau jamu samar yang menyeruak di udara. Setiap langkahku di toko sekarang terasa berat. Setiap kali aku menghitung uang, aku tidak bisa tersenyum lega. Aku kaya, tapi hatiku seperti mati rasa. Aku bisa membeli segalanya, tapi aku gak bisa membeli hati yang tenang, rasa damai, atau bahkan tidur nyenyak. Kekayaan itu ternyata cuma menumpuk rasa bersalah. Setiap perhiasan yang kugenggam, setiap uang yang kucetak, membawa bisikan itu anakku, yang dulu lemah, yang aku serahkan pada nasib di malam ritual itu. Aku mencoba menunda pikiran itu dengan kerja keras. Aku buka toko lebih pagi, pulang lebih malam. Aku mempekerjakan banyak orang supaya sibuk, supaya ada yang menyibukkan telinga dan mataku dari bisikan itu. Tapi tak peduli seberapa sibuk aku, malam akan datang. Dan dengan malam itu anehku mangkuel di lantai atas, di etalase, di bayangan lampu, diam, menatap, menunggu. Aku mulai menyadari, kekayaan ini bukan hadiah, bukan rezeki murni. Ini adalah konsekuensi. Aku bisa merasakan, di setiap senyuman orang yang kini memanggilku Bu Juragan, ada sedikit ketakutan. Ada yang mereka tak tahu, tapi mereka melihat emas, tapi mereka nggak tahu harga yang sebenarnya. Harga yang kulangitkan ke Gunung Ciremai. Harga yang masih menempel di jiwaku. Kadang aku duduk di belakang kasir, menatap tumpukan emas. Lampu toko memantul di mata mereka, tapi aku melihat bayangan lain di pantulan itu. Bayangan anakku, wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya tak bergerak. Dan aku tahu, setiap kilo emas itu adalah pengingat. Setiap uang yang masuk, setiap pelanggan yang tersenyum, hanyalah ilusi. Ilusi yang menutupi kegelapan dalam hatiku, rasa hampa yang semakin dalam. Aku kaya, tapi hatiku kosong dan dingin. Dan malam itu, ketika lampu toko mulai redup dan aku menutup pintu depan, aku berdiri sejenak di tengah ruangan. Angin malam menyelinap dari sela-sela jendela. Aku mencium bau jamu lagi. Meski sudah bertahun-tahun, aku berhenti menjualnya. Bau itu menempel, tidak bisa dihapus. Aku menutup mata, dan sekali lagi,
wajah anakku muncul. Kali ini dia menatapku lebih lama, lebih dalam. Aku tahu, malam itu dan semua malam berikutnya, aku tidak akan pernah lagi bebas dari tatapan itu. Aku menyalakan lampu, mengecek etalase, menghitung uang, dan tersenyum tipis pada diriku sendiri. Tapi senyum itu kosong, hanya ilusi untuk menipu orang lain, untuk menipu diri sendiri. Karena aku tahu, kekayaan ini datang dengan bayangan yang selalu mengikuti. Bayangan yang tak bisa kuhapus, tak bisa kuhilangkan, yang selalu menunggu di sudut sade toko, di lantai atas, di etalase emas berkilau. Dan di dalam hatiku sendiri, aku kaya. Tapi harga yang kubayar jauh lebih mahal daripada emas itu sendiri. Dan aku tahu, harga itu akan terus menagih, malam demi malam, tanpa henti. Tanpa ampun, tahun-tahun berlalu, rambutku mulai memutih, kulitku keriput, tangan ini tak lagi sekuat dulu. Tapi toko emas gajah makin besar. Dari etalase kecil yang dulu cuma beberapa kalung, sekarang toko ini penuh kilauan emas. Dari lantai hingga langit-langit, pelanggan ramai, karyawan bertambah banyak, bahkan ada yang rela menunggu lama demi membeli perhiasan di tokoku. Semua orang tampak kagum, semua orang memanggilku Bujuragan dengan penuh hormat. Tapi hidupku gak pernah tenang. Gangguan itu semakin sering. Aku sering mendengar bisikan yang samar di sudut toko, suara langkah kaki kecil di lantai atas, bau jamu yang tiba-tiba muncul di tengah malam. Meski sudah bertahan-tahan, aku gak pernah meraciknya lagi. Karyawan sering sakit tanpa sebab yang jelas. Ada yang bilang, mereka melihat anak kecil duduk di pojok toko, tangannya menutupi wajah sambil menangis pelan. Mereka takut, tapi tak berani cerita panjang-panjang. Aku mendengar saja, pura-pura tak peduli. Aku pura-pura kuat. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu cuma halusinasi mereka. Tapi hatiku tahu kebenarannya. Suatu malam, aku sendirian di toko. Semua karyawan sudah pulang, pintu depan terkunci, lampu digantung di langit-langit, hanya cahaya kuning yang redup menerpa emas di etalase. Aku duduk di kursi belakang, menatap angka-angka di buku kasir. Segala sesuatu terlihat sempurna, tapi ada sesuatu yang terasa salah. Aku merasakan udara dingin meski asimoti. Suara langkah kecil terdengar samar, perlahan, tapi pasti. Aku menahan napas. Niki, imajinasi kue, ora ono popo. Bisiku sendiri dalam bahasa Jawa, mencoba menenangkan hati. Tapi langkah itu semakin dekat. Lantai berdecit, dan aku bisa merasakan bayangan di belakang tubuhku. Tiba-tiba, lampu di atas berkedip, lalu redup. Aku berdiri, tubuh gemetar, menatap ke arah etalase. Dari pantulan kaca, aku melihat sosok anakku. Tubuhnya kecil, pucat, rambutnya acak-acakan, matanya kosong, tapi menatap langsung ke arahku. Nafasku tersendat, dada terasa sesak. Bu, suara itu pelan, nyaris bisikan. Emasnya, abot. Aku teriak, tubuhku terjatuh ke lantai. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh. Napasku putus-putus, tanganku gemetar menahan dada yang sesak. Air mataku jatuh, tapi bukan air mata biasa. Ini air mata ketakutan, penyesalan, dan rasa bersalah yang menumpuk selama bertahan-tahan. Aku berusaha berdiri, tapi kaki ini seperti tertancap di lantai. Sosok itu, anakku, berdiri di depan etalase, menatapku, diam, menunggu. Tatapannya menusuk sampai ke hati. Rasanya aku ingin berlari, ingin memeluknya, ingin minta maaf. Tapi tubuh ini tak bisa bergerak. Aku mencoba bicara, suaraku bergetar. Enenen, nduk, ibu, maaf. Tapi suara itu tersangkut di tenggorokan. Sosok itu menatap lebih lama. Menatap dengan mata yang kosong tapi menyayat hati. Lalu ia menghilang begitu saja, lenyap dari pantulan kaca. Tapi rasa dingin dan bau jamu tetap tertinggal di udara. Sejak malam itu, gangguan makin menjadi-jadi. Setiap malam aku mendengar langkah kaki kecil, mendengar suara tangis pelan, kadang di lantai atas, kadang di belakang etalase. Bau jamu selalu muncul, menempel di udara toko yang seharusnya penuh emas. Rasanya seperti anakku ada di mana-mana, selalu mengingatkan aku akan keputusan yang kubuat bertahun-tahun lalu. Aku mulai tidak bisa tidur. Malam demi malam aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi, aku kembali ke Gunung Ciremai. Anakku berdiri di depan batu hitam itu,
menatapku. Matanya kosong, tapi penuh pertanyaan. Bibirnya bergerak, tapi suara tak terdengar. Aku memeluk udara, mencoba menjerit, tapi suara tersangkut di tenggorokan setiap banggen. Aku merasa napasku berat. Aku selalu menoleh ke etalase, takut melihat pantulan bayangan itu lagi. Kadang aku melihatnya di cermin toko, berdiri di pojok, menatap tanpa bik. Aku mencoba menutup mata, tapi begitu dibuka lagi, sosok itu tetap ada. Aku mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Kekayaan yang kuterima bukan hadiah, bukan rezeki biasa. Ini adalah kutukan. Setiap kali aku menambah perhiasan baru di etalase, aku merasa ada yang menagih. Setiap uang yang masuk ke tangan, setiap pelanggan yang tersenyum, semuanya terasa seperti hutang yang terus menumpuk. Hutang pada anakku, hutang pada hatiku sendiri. Kadang aku duduk di kursi belakang, menatap emas berkilau. Semua orang melihatnya sebagai simbol keberhasilan, tapi bagiku, itu simbol penderitaan. Setiap kilau emas adalah pengingat dari malam gelap. It's malam ketika aku menyerahkan anakku demi kehidupan yang sekarang tampak sempurna, tapi sebenarnya hampa. Aku mulai menghindari toko sendiri di malam hari. Tapi kadang ada urusan yang tak bisa ditunda. Saat sendirian, semua gangguan itu datang. Suara langkah kaki kecil, bau jamu, bisikan lembut di telinga. Kadang aku menoleh, tapi nggak ada apa-apa. Tapi aku tahu, aku tidak sendirian. Aku tak pernah sendiri. Sosok itu selalu ada, menunggu, menatap, mengingatkan. Suatu malam, aku melihat bayangan anakku di depan etalase. Wajahnya pucat, matanya menatap, kosong. Tapi kali ini, ia tersenyum tipis. Senyum itu membuat hatiku semakin remuk. Aku menjerit dalam hati, tapi suaraku tak terdengar. Aku ingin lari, tapi kakiku membeku. Rasanya tubuh ini diseret ke dalam kekosongan. Aku mencoba pura-pura, sibuk, menghitung emas, mengatur perhiasan. Tapi, bayangan itu selalu ada di sudut mata. Kadang aku menoleh, kadang aku menutup mata. Tapi begitu dibuka lagi, dia ada. Anakku, diam, menatap, menunggu. Aku mulai kehilangan kendali atas hidupku. Kekayaan yang dulu membuatku bangga kini menjadi penjara. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa sesak. Aku kaya, tapi aku tidak bahagia. Aku kaya, tapi hatiku kosong dan dingin. Karyawan mulai mengeluh lagi. Ada yang meninggalkan pekerjaan karena tak tahan dengan gangguan itu. Tahu, aku sendiri tak mampu menenangkan diri. Aku mulai menyadari bahwa semuanya yang kulakukan, semua kerja keras, semua keberhasilan, semua kekayaan hanya menutupi satu kebenaran. Aku hidup dengan dosa yang tak termaafkan. Suatu malam, ketika toko sepi dan lampu mulai redup, aku berdiri di tengah ruangan. Aku menatap etalase, dan lagi, anakku muncul. Kali ini ia lebih jelas, lebih nyata. Matanya menatap langsung ke arahku. Bibirnya bergerak, dan aku mendengar suaranya di dalam kepalaku, pelan, tapi menusuk ibu. Kowe wes, ngetok ke uripku kanggo emas, saiki, AQ, napasku tersendat, dada sesak. Aku jatuh terduduk di lantai, air mata jatuh tanpa henti. Aku menatap sosok itu yang diam, menunggu, menatapku seolah seluruh hidupku tercermin dalam matanya. Malam itu aku sadar satu hal. Aku tidak bisa lari. Aku tidak bisa menghapus apa yang telah kulakukan. Aku kaya, tapi harga yang kubayar adalah ketakutan yang tak pernah berhenti, bayangan anakku yang selalu mengikuti, dan hatiku yang kosong, dingin, dan remuk. Aku tahu, malam demi malam, sosok itu akan terus menunggu. Langkah demi langkah, bisikan demi bisikan. Aku tahu aku telah menukar cinta seorang ibu dengan emas. Tapi kini, aku harus hidup dengan konsekuensi yang jauh lebih menakutkan daripada kemiskinan yang dulu kualami. Pagi itu, suasana di toko emas gajah terasa berbeda. Udara pagi seharusnya membawa kesegaran, tapi ada sesuatu yang berat, seperti kabut gelap menempel di dinding kaca etalase. Karyawan yang masuk lebih awal merasa aneh. Lampu toko yang biasanya hangat, kali ini berpendar dingin. Emas yang berkilau tampak redup, hampir abu-abu di bawah cahaya pagi. Aku sendiri meskipun masih hidup saat itu merasa ada yang salah. Dada terasa sesak, napasku cepat. Aku berdiri di belakang kasir, mencoba tersenyum pada pelanggan pertama. Yang datang,
Seorang ibu muda yang ingin membeli cincin emas untuk anaknya. Tapi saat dia menatap etalase, wajahnya pucat, tangan gemetar menahan dompet, dan suaranya hampir berbisik. "Bu, kok cincin ini dingin sekali?" Aku kaku, berusaha menenangkan. Mungkin karena AC baru nyala, Mbak. Tapi hatiku sendiri berdebar. Ada sensasi aneh di sekujur tubuhku. Seperti ada yang menatap dari sudut toko, menunggu sesuatu. Aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya pantulan lampu yang bergoyang pelan di etalase. Sejak beberapa minggu terakhir, gangguan semakin nyata. Suara langkah kecil terdengar saat malam sepi. Bau jamu yang dulu kukenal sejak kecil bau pahit dan menyengat muncul begitu saja di udara toko. Kadang di pojok lantai, aku melihat bayangan anak kecil, pucat, menatapku diam-diam. Karyawan mulai takut. Beberapa yang berani bercerita, bilang mereka melihat anak itu duduk di pojok toko sambil menangis atau memegang perhiasan, seolah ingin mengambilnya. Aku mencoba mengabaikannya, pura-pura kuat, pura-pura tak peduli. Tapi setiap malam, mimpi buruk selalu datang. Aku kembali ke Gunung Ciremai. Di sana anakku menatapku, diam, tapi penuh pertanyaan. Dalam mimpi itu, dia tidak berbicara, hanya menatap dengan mata kosong yang menusuk jiwa. Bangun dari tidur selalu membuatku berkeringat dingin, dada sesak, dan napas terengah-engah malam itu. Sebelum pagi kematianku, aku sendirian di toko. Semua karyawan pulang lebih awal karena ada urusan pribadi. Lampu toko redup. Hanya satu lampu gantung di langit langgut yang menyala. Suasana sunyi. Aku berjalan perlahan di antara etalase, menata cincin, kalung, dan gelang yang berserakan setelah dibersihkan. Tapi di pojok mataku, aku melihat sesuatu bergerak. Aku menoleh, dan dia ada. Sosok matanya kosong, pucat, rambutnya kusut, tubuhnya kecil tapi berat. Berat seperti bayangan yang menyelimuti seluruh ruang. Aku menelan ludah. Tubuhku gemetar. Nafasku putus-putus. "Bu, ibu kenapa? Ning kene." Suara itu terdengar nyaris bisikan. Aku ingin berlari, tapi kakiku seolah tertancap di lantai. Tubuh ini kaku, hati hancur. Sosok itu maju pelan, langkahnya ringan tapi bayangannya menekan. Setiap inci ruang di sekitarku terasa berat, sesak, seperti diselimuti kabut hitam. Aku menutup mata, mencoba berpikir logis. "Niki, imajinasiku wey. Ora ono opo-opo." Aku membisik, tapi suara itu tak menenangkan. Ketika membuka mata, bayangan itu makin dekat, berdiri tepat di depan kasir. Aku terjatuh terduduk di lantai. Tangan mencengkeram lantai kayu, kuku menekan keras, tapi tak mampu menggerakkan tubuh. "Emas, abot," kata anakku, pelan tapi jelas. Suara itu seperti gema dari dasar hatiku sendiri. Dadaku sesak, napasku putus-putus. Aku menjerit dalam hati, mencoba berteriak, tapi suara tersangkut di tenggorokan. Aku menutup mata lagi, memeluk diriku sendiri. Tapi ketika membuka, bayangan itu sudah tidak di tempat semula. Kali ini dia ada di etalase, menatapku dari balik kilau emas yang berkilauan. Seolah semua emas di toko itu adalah tanggung jawabku, dan aku harus membayarnya dengan penderitaan. Aku merasakan sakit luar biasa di dada. Detak jantungku tak teratur. Rasanya dunia berputar di sekelilingku. Aku jatuh tengkurap di lantai, tangan mencengkeram permukaan kayu yang dingin. Napas tersenggel-senggel, jantung berdetak kencang, seolah mau meledak. Aku menoleh ke langit-langit toko, berharap ada bantuan, tapi hanya ada bayangan lampu yang bergoyang, menebar cahaya pucat di lantai. Aku mencoba bangun, tapi tubuh tak mau mendengar. Aku mencoba memanggil nama anakku, memohon maaf, memohon ampun. Tapi suaraku hanya terdengar bergetar di tenggorokan sendiri. Bayangan itu tetap menatap, diam, tidak marah, tapi minang. Menunggu aku sadar sepenuhnya akan harga yang kubayar. Jam-jam berlalu, tapi aku tidak sadar waktu. Rasanya seperti malam itu berlangsung selamanya. Rasa sakit di dada semakin menjadi-jadi. Aku merasakan tubuhku hangus dari dalam, dan jantung berdetak semakin cepat. Napasku tersendot. Aku menjerit, tapi suara tersangkut di tenggorokan. Pagi harinya,
Karyawan yang masuk menemukan aku tergeletak di belakang kasir. Mataku melotot. Tangan mencengkeram lantai kayu seolah menahan sesuatu yang tak terlihat. Tubuhku dingin, kaku, tapi ekspresi wajahku lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Dokter bilang, jantung, serangan jantung mendadak. Tapi mereka yang melihat wajahku tatapan itu, mataku yang terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan, merasa ngeri. Setelah kematianku, toko emas gajah tetap buka. Tapi banyak pembeli yang mengeluh. Emas yang biasanya berkilau terasa dingin saat disentuh. Rasanya berat, bukan berat fisik, tapi berat di hati. Suara anak kecil terdengar samar dari dalam etalase, terutama saat malam mulai gelap. Bau jamu yang aneh, pahit, kadang menyeruak dari pojok toko, membuat siapapun yang masuk merasa tidak nyaman. Penjaga malam yang bekerja di toko pun mulai resign. Mereka belang, setiap jam 2 pagi. Ada anak kecil duduk di atas meja kasir. Duduk, diam, menatap kosong ke arah pintu. Kadang tersenyum tipis tapi menyeramkan. Ada yang berani bicara, tapi tak ada yang percaya sepenuhnya. Semua merasa takut, sebagian sampai gemetar. Sebagian merasa lemas seolah tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Karyawan yang tersisa mulai bekerja dengan perasaan takut. Ada yang selalu mengecek sudut toko sebelum tidur. Ada yang tidak berani masuk sendirian. Lampu etalase yang biasanya hangat, kini terasa redup dan dingin. Kilau emas seolah kehilangan cahaya, seperti tertutup bayangan yang selalu ada. Toko emas gajah tetap ramai di siang hari, tapi malamnya menjadi saksi bisu. Kiri, bayangan anakku muncul di sadit-sadit yang gelap. Bau jamu tetap menempel, dan suara tangisan yang samar terus terdengar. Orang-orang bilang, toko itu berhantu. Tapi mereka tak tahu, ini bukan sekadar hantu biasa. Ini adalah bayangan dari dosa, bayangan dari seorang ibu yang pernah menyerahkan anaknya demi emas. Dan aku, meski sudah mati, kehadiranku tetap terasa. Aku tahu, anakku yang dulu aku serahkan, kini hadir setiap malam. Menunggu, menatap, mengingatkan, tidak ada pelarian, tidak ada penebusan. Hanya bayangan, dingin, dan rasa bersalah yang tak pernah hilang. Malam demi malam, toko emas gajah menjadi tempat di mana kekayaan dan kutukan bertemu. Orang yang masuk merasakan dingin, di hati berat tidak ada. Barang yang mereka pegang berkilau, tapi berat seperti menahan rahasia yang tidak bisa diucapkan. Dan di tengah semua itu, sosok anak kecil itu selalu hadir. Diam, menatap, menunggu. Kisah ini menyebar. Penjaga malam yang berani bertahan menceritakan pengalamannya. Pembeli yang merasakan ketidaknyamanan mulai menjauh. Tapi toko tetap buka. Orang-orang membeli emasnya, tapi mereka tidak tahu harga sebenarnya yang dibayar tidak terlihat di mata mereka. Hanya anakku yang tahu, hanya bayanganku yang tahu. Dan begitu malam datang, bisikan dan langkah kaki kecil itu kembali. Bau jamu muncul. Bayangan anak berdiri di etalase, menatap, membuat semua yang hidup di toko itu dan yang sudah mati merasakan ketakutan yang tak pernah hilang. Sekarang, toko emas gajah masih berdiri megah di pinggir jalan utama. Kilauan emasnya memantul dari lampu yang digantung tinggi, menarik mata setiap orang yang lewat. Di siang hari, toko itu tampak seperti simbol kesuksesan yang sempurna. Pelanggan datang berjubel, tersenyum senang ketika membeli cincin, kalung, atau anak-anak memegang emas mainan yang dijual sebagai aksesoris. Orang dewasa menimbang-nimbang harga, dan pegawai tersenyum sopan. Semua tampak normal, tapi siapa yang tahu harga sebenarnya dari semua kilau itu tidak terlihat. Setiap emas yang dijual, setiap perhiasan yang berpindah tangan, membawa jejak sebuah dosa. Jejak yang belum lunas, jejak yang menempel di udara, di dinding, di etalase kaca yang bersih berkilau. Bau jamu yang pahit masih terkadang muncul di lorong-lorong toko. Meski sudah bertahan-tahan sejak Narti terakhir meracik ramuan itu. Suara langkah kecil terdengar samar, terutama ketika malam mulai gelap. Kadang tertawa pelan, kadang tangisan, kadang hanya bisikan lembut yang membuat siapapun yang mendengar merinding. Warga sekitar masih mengingat Narti. Mereka yang lebih tua masih sering bergosip di warung kopi, dengan suara pelan tapi serius. Yo, kowe ngerti ora? Wong kui, Bu Narti, iku, anek saben wengi,
Aku asring delok bayangan nang toko. Wanita tua gendong bocah cilik, mukane sedih, matai kosong. Koyo wong nyesel terus, tapi nggak iso bali. Beberapa orang muda yang baru pindah ke daerah itu hanya menatap bingung. Loh, maksudnya toko emas kok serem gitu? Percaya ora percaya, sing ngerti wey. Aku ora kepengen ngomong akeh, tapi kadang kowe iso krungu tenjes bocah cilik nang dalam toko. Kadang ana sing ndelok cah cilik nang etalase, ngadek wey, menatap kabeh wong. Kata si bapak tua sambil meneguk kopi hangatnya, wajahnya pucat dan serius. Ya, orang-orang percaya. Mereka bilang Gunung Ciremai memang memberi, tapi ia menagih kembali. Cara yang paling kejam, paling halus tapi menusuk. Dan toko emas gajah adalah saksi hidup atau lebih tepatnya, saksi mati dari hutang yang tak pernah lunas itu, aku sendiri. Meski sudah lama mati, jejakku tetap ada. Bayangan perempuan tua dengan rambut yang mulai memutih, berdiri di depan toko saat malam tertentu. Aku menggenggam anakku yang tak pernah bisa aku peluk hidup-hidup lagi. Tubuhnya kecil, pucat, diam, tapi mata kosongnya menatap setiap orang yang lewat. Aku menunduk, menatap etalase yang penuh emas, berkilau, dan rasanya seperti menelan seluruh penyesalan dunia. Kalau ada orang yang berani mendekat pada etalase di malam sepi, mereka akan merasakan sesuatu yang aneh. Kilau emasnya hangat di tangan, tapi dada terasa sesak. Napas tersendat. Kadang terdengar suara tangisan pelan dari sudut toko, atau bisikan halus yang menyapa, "Ibu." Ibu, suara itu menembus langsung ke hati, menusuk, membuat jantung berdetak tak teratur. Bahkan penjaga malam yang digaji mahal, yang kuat fisiknya, sering tidak bertahan lama. Mereka keluar dari pekerjaan dengan wajah pucat, tangan gemetar, dan mata merah dari kurang tidur. Mereka bilang, setiap jam 2 pagi, ada anak kecil duduk di atas meja kasir, duduk diam, menatap kosong ke arah pintu depan. Kadang tersenyum tipis, kadang menangis, kadang suara tangisnya terdengar jelas sampai keluar toko. Toko tetap ramai di siang hari. Orang-orang datang membeli emas, membayar mahal, dan pergi dengan senyum puas. Tapi malam adalah waktu yang sebenarnya. Waktu ketika dosa itu muncul. Waktu ketika bayangan anakku menagih hutang yang tidak bisa kulunasi. Setiap perhiasan yang berpindah tangan membawa jejakku. Jejak seorang ibu yang dulu tergoda kekayaan instan. Aku tahu, setiap langkah kaki yang terdengar malam itu adalah aku sendiri. Setiap tangisan bocah kecil itu adalah suara anakku. Aku tidak pernah bisa menghapusnya. Aku tidak pernah bisa menebusnya. Aku kaya, tapi hantu kekayaan itu tidak bisa menenangkan hati yang hampa. Beberapa karyawan yang tetap bertahan sering menceritakan pengalaman mereka. Ada yang melihat bayangan anak itu berdiri di atas etalase sambil memandang pegawai yang tengah bekerja. Ada yang melihat tangannya menggenggam emas, tapi begitu dicoba disentuh, rasa dingin menusuk hingga ke tulang. Ada yang merasa didorong oleh udara tak terlihat ketika berjalan di lorong sempit toko. Yang lebih menakutkan, kadang mereka mendengar bisikan halus dari etalase. Bisikan itu meniru suara anak-anak mereka sendiri, memanggil mereka dengan nada lembut tapi menyeramkan. "Ibu," atau kadang terdengar menirukan narti, "Ngih, ibu." Beberapa pelanggan yang datang ke toko di malam hari, atau sekadar lewat saat lampu etalase redup, merasa ada yang menatap mereka. Mereka menoleh ke jendela, tapi hanya melihat siluet perempuan tua berdiri di depan pintu, menggenggam sesuatu yang tidak terlihat. Mukanya menyesal, matanya kosong, menembus langsung ke hati yang paling dalam. Orang-orang bilang, kalau emas itu dibawa pulang, ada rasa dingin yang ikut terbawa. Kadang berat di tangan, kadang membuat mimpi buruk. Kadang ada suara tangisan yang terdengar samar di rumah mereka. Mereka tidak tahu dari mana datangnya, tapi semua yang pernah membeli di toko emas gajah setidaknya merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang menakutkan. Gunung Ciremai memang memberi. Ia memberi harta, kekayaan, dan kemewahan. Tapi ia juga menagih dengan cara yang paling kejam, paling halus, tapi selalu membuat siapapun merasakan penyesalan. Dan aku adalah bukti hidup dari hukuman itu. Bukti bahwa dosa seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Setiap malam, aku menatap etalase dari bayangan yang tak terlihat. Anakku selalu menatapku dari pangkuanku.
diam tapi penuh tuntutan. Aku ingin menjerit, ingin meminta ampun, ingin melarikan diri, tapi aku terikat pada hutang yang tak bisa dibayar, pada emas yang bersinar tapi membunuh jiwa, pada dosa yang selalu menagih. Orang-orang bisa membeli emas, bisa merasakan kilau kemewahan, bisa tersenyum puas, tapi mereka tidak tahu harga sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa setiap senyuman, setiap barang yang berpindah tangan, membawa jejakku, membawa bisikan anakku, membawa kengerian yang tidak terlihat. Dan malam itu, dan malam-malam berikutnya, aku tetap ada, berdiri di depan toko, menggenggam anakku, menatap etalase yang berkilau, mengingatkan semua yang melihat, semua yang membeli, bahwa kekayaan datang dengan harga yang tak bisa diukur, bahwa Gunung Ciremai memberi, tapi selalu menagih. Dosa seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hidup dalam bisikan, bayangan, langkah kaki kecil, bau jamu yang muncul tiba-tiba, dan di dalam setiap emas yang dijual di toko emas gajah. Dan mereka yang masuk ke toko, bahkan mereka yang sekadar lewat di malam hari, bisa merasakannya, bisa merasakan berat yang tak terlihat, rasa takut yang tak terucap, dan tatapan mata kosong yang menusuk jiwa. Toko itu tetap berdiri, megah dan ramai, tapi setiap malam, bayangan perempuan tua itu masih berdiri di depan pintu, menggendong anak kecil, mukanya menyesal, matanya kosong, dan menunggu mereka yang berani melihat, menunggu mereka yang akan merasakan hutang yang tak bisa dilunasi, menunggu sampai dosa seorang ibu benar-benar terbayar dengan cara yang paling kejam. Dan begitulah, toko emas gajah menjadi legenda, bukan karena emasnya, bukan karena kekayaannya, tapi karena rahasia gelap yang menempel di setiap perhiasan, di setiap sudut toko, dan di setiap malam yang gelap. Orang boleh datang, boleh membeli, tapi bayangan itu tidak akan pernah pergi. Dan setiap orang yang pernah menyentuh emas di toko itu, tanpa sadar, membawa sebagian dari kutukan itu bersama mereka. Gunung Ciremai memberi, tapi ia menagih dengan cara yang paling menakutkan. Dan aku, Narti, ibu yang dulu rela menyerahkan anaknya demi kekayaan, tetap hidup dalam bayangan, menatap semua yang hidup, menunggu, dan menagih. Sampai akhir zaman, dosa seorang ibu tidak akan pernah benar-benar mati.